Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Satriadi Putra Santika. Selamat datang di course kita mengenai Customer Segmentation using Clustering K-Means. Pada beberapa video sebelumnya, kita telah mempelajari apa itu Customer Segmentation, bagaimana cara menerapkan algoritma K-Means, juga sampai ke dalam tahap interpretasi hasil clustering. Pada video kali ini, di modul ke-9, kita akan langsung masuk ke dalam studi kasus bagaimana cara menerapkan Customer Segmentation pada bidang retail. Di video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menerapkan customer segmentation pada bidang retail. Kita akan mempelajari latar belakang dari toko retail, tujuan bisnis, dan juga cara mengimplementasikan algoritma K-Means. Langkah pertama, teman-teman semua perlu memahami tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Yang pertama, diharapkan teman-teman semua mampu memahami latar belakang toko retail serta jenis data yang digunakan untuk customer segmentation. Lalu yang kedua, diharapkan teman-teman semua mampu menerapkan algoritma K-Means pada studi kasus di retail store. Lalu berikut ini adalah beberapa poin penting yang akan menjadi fokus utama kita pada video kali ini. Yang pertama adalah introduction. Lalu yang kedua adalah implementation of K-Means clustering. Kita akan langsung masuk ke dalam bagian pertama, yaitu introduction. Nah, berikut ini adalah background problem atau latar belakang masalah dari studi kasus yang akan kita selesaikan. Sebuah toko retail memiliki ribuan pelanggan dengan pola pembelian yang sangat beragam. Untuk memahami pelanggan secara lebih mendalam, segmentasi pelanggan menjadi salah satu strategi utama. Dengan adanya segmentasi, toko dapat mengelompokkan setiap customer berdasarkan perilaku berbelanja mereka. Contohnya, seperti jenis produk yang sering ia beli, kemudian preferensi saluran pembelian, entah itu online atau offline, serta tingkat pengeluaran atau spending level. Lalu, apa sih tujuan bisnis dari toko retail tersebut? Nah, yang pertama, tujuannya adalah mengidentifikasi kelompok pelanggan yang berbeda untuk mendukung strategi pemasaran yang lebih personal. Lalu yang kedua, mengoptimalkan alokasi sumber daya toko retail untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan penjualan. Lalu yang ketiga, membantu toko memahami pola pembelian untuk menyusun program promosi yang tepat sasaran. Selanjutnya, teman-teman semua perlu memahami dataset yang akan kita gunakan untuk melakukan customer segmentation. Kurang lebih terdapat 16 fitur yang akan kita gunakan, mulai dari ID, age, education, sampai fitur 6 web visits month. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam implementasi K-Means clustering dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Langsung saja kita masuk ke dalam implementasinya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam Google Colab untuk mengimplementasikan algoritma K-Means untuk melakukan customer segmentation pada bidang retail. Nah, mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan detail satu persatu mengenai sintaks atau kode yang kita gunakan, tetapi mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang teman-teman perlu ketahui. Nah, di sini caranya masih sama ya teman-teman. Kita mengimportkan library-library yang dibutuhkan. Kemudian di sini kita meload dataset yang kita gunakan ya teman-teman ya. Ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya teman-teman, fitur-fitur yang digunakan. Kemudian selanjutnya di sini ada data.info ya, data-data yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita melakukan exploratory data analysis ini teman-teman ya. Di sini kita mengubah dataset education nih yang kategorik menjadi sebuah bilangan numerik ya teman-teman ya, bilangan kategorikal ya teman-teman ya. Nah, di sini adalah satu hal yang teman-teman semua perlu ketahui, di mana kita melakukan fitur engineering untuk membuat sebuah fitur baru yang namanya span. Nah, fitur span ini merupakan gabungan dari fitur-fitur seperti MNT Wines, MNT Fruits, sampai ke MNT Gold Prods nih teman-teman ya. Kita membuat sebuah fitur baru, yaitu namanya span. Gabungan dari setiap fitur-fitur ini teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mempermudah ya, karena kategori education kita juga masih berantakan ya teman-teman nih. Masih berantakan sekali ya. Ada graduation, PhD, master, dan lain-lain. Sehingga kita perlu merapikannya agar menjadi 3 kategori ya teman-teman. Ada undergraduate, graduate, dan juga postgraduate. Nah, lalu kita mendropkan beberapa fitur ya, menghilangkan beberapa fitur yang
tidak kita gunakan nih, seperti MNT Wines dan sampai MNT Gold Prods yang sudah kita gabungkan menjadi satu, menjadi fitur spend. Nah, lalu kita memiliki sebuah fitur-fitur yang baru teman-teman ya, yang akan kita gunakan untuk melakukan customer segmentation. Kemudian kita mengencodekan label dari data kategori yang kita miliki ya teman-teman, yaitu education, agar berubah type-nya menjadi integer. Kemudian di sini kita melakukan exploratory data ya, melihat distribution data yang kita miliki, mulai dari fitur age sampai spend. Kemudian di sini ada korelasi matrix. Di sini kita lihat bahwa terdapat korelasi yang cukup tinggi ya teman-teman ya, antara 6 catalog purchase dengan spend, itu juga dengan fitur-fitur yang lain ya. Kemudian selanjutnya di sini saya mendeteksi outlier dengan menggunakan box plot ya. Di sini terdapat beberapa outlier ya teman-teman ya, nih yang bulat-bulat ini teman-teman, ini merupakan sebuah outlier. Lalu kita melakukan data preprocessing seperti meremove NA value, remove duplicates. Terus kita ini data-data yang inkonsisten ya, seperti umur yang lebih dari 100, atau kemudian sini juga ada income yang minus, itu kan tidak mungkin ya teman-teman. Itu perlu kita cek teman-teman. Lalu di sini kita mendisplaykan outlier dan menghapus ya nilai-nilai outlier tadi agar tidak mengganggu clustering K-means yang akan kita lakukan. Lalu di sini kita melakukan scalar ya, kita melakukan standarisasi, menskalakan data agar memiliki satuan yang sama teman-teman, agar mempermudah analisis clustering K-means yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita melakukan metode elbow untuk mendapatkan optimal number of cluster ya, jumlah cluster yang optimal, dan dimana setelah kita melakukan elbow method didapatkan bahwa jumlah cluster optimalnya ya, atau banyak cluster optimalnya adalah di angka 2 teman-teman ya, dapat dilihat di sini nih. Karena setelah angka 2 ini penurunannya tidak begitu signifikan ya, cukup landai, sehingga dapat disimpulkan bahwa banyaknya cluster optimalnya adalah 2. Lalu selanjutnya kita melakukan K-means clustering teman-teman di sini dengan n sama dengan 2 ya, 2 cluster. Lalu kita membuatkan menjadi sebuah tabel di sini, kita lihat ya distribusi datanya 0 sekian, cluster 1 di sini, cluster 2 lebih banyak ya teman-teman, sekitar di 1200 untuk banyaknya objek pengamatannya. Lalu di sini ada tabel ya teman-teman, tabel pada cluster 1, dan ini tabel untuk cluster 2. Nah, setelah itu kita melakukan evaluasi dengan silhouette koefisien dan didapatkan bahwa silhouette score-nya ada di angka 0,33, yang menandakan bahwa clustering yang kita gunakan atau clustering yang kita lakukan itu sudah cukup. Nah, lalu kita memvisualisasikannya, dan di sini kita tidak memvisualisasikan semua fitur ya. Kita hanya memvisualisasikan beberapa fitur yang dianggap penting. Nah, teman-teman nanti bisa mengeksplorasi lebih lanjut mengenai fitur-fitur yang lain. Di sini, langkah pertama adalah statistika deskriptif sederhana teman-teman ya, dari setiap fitur dengan nilai min, median, variance, nilai min, dan nilai max. Lalu di sini kita memplotkan scatter plot 2 dimensi antara income dan spend. Terlihat ya perbedaannya ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita memplotkan scatter plot 2 dimensi antara fitur NumWeb Purchase dan juga NumWeb Visitsman ya teman-teman ya, yang didapatkan hasil seperti di layar teman-teman semua ya. Terlihat ya perbedaannya antara cluster 2 yang berwarna hijau dengan cluster 1 yang berwarna biru. Selanjutnya di sini kita memplotkan antara fitur NumStore Purchase dan juga NumCatalog Purchase. Nah, dan terlihat juga ya perbedaannya teman-teman ya, antara cluster 1 dan juga cluster 2. Lalu yang terakhir, kita melakukan scatter plot 3 dimensi teman-teman, memvisualisasikannya antara fitur age, income, dan juga spend. Jadi dapatkan hasil visualisasi seperti di layar teman-teman semua nih. Cluster 2 yang hijau, cluster 1 adalah yang biru. Dan terlihat juga perbedaannya ya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan untuk implementasi kali ini. Kita akan langsung masuk lagi ke dalam materi kita. Oke teman-teman, itu tadi adalah implementasi clustering K-means untuk melakukan customer segmentation dalam bidang retail. Berikut ini adalah beberapa referensi yang digunakan pada modul kali ini. Terdapat buku multivariate data analysis, buku kupas tuntas, algoritma data mining dan implementasinya menggunakan R, kemudian terdapat buku data science for marketing analytics, dan berikut ini adalah dataset yang kita gunakan untuk studi kasus di bidang retail pada video kali ini. Oke teman-teman, itulah akhir dari video kita kali ini, di mana teman-teman semua telah mengimplementasikan algoritma K-means untuk customer segmentation pada studi kasus di bidang retail.
Pada video selanjutnya, kita akan menginterpretasikan hasil clustering yang telah kita lakukan pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.